Penggeledahan Kuansing. Kenapa? Dia kan kemarin kan ada di dinas perkebunan, Pak Dinas. Oh iya. Baik. Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan suap di Kabupaten Kuansing, sejak hari Sabtu kemarin penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah titik. Ada beberapa lokasi, diantaranya di kantor Bupati Kuansing, kemudian DPRD, dan juga rumah pribadi ataupun rumah dinas para tersangka, yaitu saudara SA, ZKN, dan juga saudara ARD selaku pihak swasta dalam perkara ini. Selain itu, penyidik juga telah menemukan barang bukti berupa kendaraan Land Cruiser yang sebelumnya juga dicari, di mana kendaraan Land Cruiser ini yang menjadi instrumen penyuapan yang dilakukan oleh saudara ZKN bersama ARD untuk Bupati saudara SA. Kemudian kendaraan tersebut saat ini sudah dalam perjalanan untuk dibawa ke Jakarta. Tentu kendaraan ini menjadi salah satu barang bukti untuk memperkuat bukti-bukti lain yang sudah didapatkan dalam perkara ini. Selain penggeledahan di sejumlah titik tersebut, penyidik juga melakukan penggeledahan di Dinas Perkebunan dan juga di rumah Kepala Dinas Perkebunan. Karena kalau kita melihat konstruksi perkaranya, selain adanya dugaan suap jabatan yang dilakukan oleh saudara ZKN bersama ARD, untuk Bupati saudara SA, diduga bahwa Bupati ini juga mengumpulkan sejumlah uang dari 914 anggota KUD ya, untuk pengurusan pelepasan izin kawasan hutan. Keterangan awal yang kami dapatkan seluas 1.828 hektar. Nah, tentu dari keterangan awal tersebut, penyidik kemudian membutuhkan bukti-bukti tambahan terkait adanya pengumpulan uang yang dilakukan oleh saudara SA. Dalam pengumpulan uang tersebut, diduga uang-uang yang dikumpulkan kemudian dikonversi dalam bentuk Singapura dolar. Apakah itu yang kemudian jadi isi dalam amplop yang ditinggalkan Pak Bupati di kantor Kemenhub? Ini yang kemudian akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik tentunya, karena memang dari keterangan awal bahwa ada pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menteri di Kemenhub, yang kemudian oleh Pak Menteri juga sudah dikonfirmasi dan disampaikan secara clear terkait dengan tanggal pemberiannya, kemudian tanggal pengembaliannya, dan juga bahkan tanggal pelaporan penolakan gratifikasi kepada KPK di tanggal 3 Juli kemarin. Vas-y, ouvre la maison. Excusez-moi, monsieur.
Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gelombang panas terparah sepanjang sejarah yang kini melanda benua Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan sekitar 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas tahun ini. Kasus kematian didominasi oleh warga lansia. WHO menjuluki gelombang panas ini sebagai pembunuh senyap dan mendesak seluruh pemerintah di Eropa untuk segera mengaktifkan rencana aksi kesehatan darurat. Ahli meteorologi menyatakan lonjakan suhu hingga 18 derajat Celcius di atas rata-rata musiman ini dipicu oleh fenomena iklim blok Omega. Di tengah terjangan gelombang panas ekstrim ini, kepolisian Jerman mengerahkan armada water cannon guna menyemprotkan air ke arah pejalan kaki agar warga bisa mendinginkan diri. Suhu di Berlin sendiri dilaporkan bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memicu kepanikan massal di sejumlah kota. Viral sebuah video warga Jerman terpantau menyerbu toko untuk membeli kipas angin dan pendingin ruangan. Gelombang panas yang menerjang Eropa juga mengganggu aktivitas keseharian warga. Meningkatnya kebutuhan AC di Eropa rupanya menuai kontroversi lantaran khawatir konsumsi energi tinggi dapat mengancam agenda pembangunan hijau. Ya, di Paris, Prancis, pemerintah setempat memutuskan untuk memasang AC di ruang-ruang kelas lantaran suhu sempat mencapai 44 derajat Celcius. Kesibukan staf pemerintah memasang AC dibagikan oleh kepala distrik di Paris di akun media sosialnya. Warga menggambarkan ruang kelas layaknya oven akibat suhu panas yang terperangkap. Kondisi ini pun memicu gelombang protes keras dari orang tua murid karena dinilai membahayakan kesehatan anak-anak. Ya, sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Ya, warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai, sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim.